Ronggeng merupakan salah satu tarian yang berasal dari Jawa. Tari ronggeng kerap disangkut pautkan dengan hal-hal mistis dan menyeramkan. Saat ritual tarilah ronggeng berlangsung, para penari dianggap tengah berinteraksi dengan dunia lain. Kemudian para pria yang ikut menari bersama mereka juga akan turut mengalami pengalaman spiritual. Asal-usul tari ronggeng di Jawa Barat, gadis penari yang mengerahkan badannya dan bernyanyi dalam pertunjukan tarian tersebut disebut ronggeng. Konon kata ronggeng berasal dari kata renggana yang berarti perempuan pujaan dalam bahasa Sanskerta. Kesenian ronggeng ini sudah ada sejak abad yang lalu, di mana para penari perempuan dianggap sebagai lambang kesuburan dan perantara bumi dengan dunia lain. Para penari ronggeng juga dianggap sebagai penjelmaan Dewi Sri di dunia. Setelah Islam masuk, tari ronggeng lantas ditransformasi menjadi kesenian non-religius. Namun nuansa magisnya tetap melekat. Awal mula munculnya tari ronggeng dilatar belakangi dengan kisah seorang dewi bernama Dewi Siti Semboja yang ingin membalaskan dendamnya karena kematian sang kekasih Raden Anggalarang. Ronggeng, eksistensi dalam sebuah harga diri yang dipertaruhkan. Ronggeng adalah jenis kesenian tari Jawa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Terlihat dari relief di Borobudur, di mana menampilkan adegan perjalanan rombongan musisi dan penari wanita. Di mana ronggeng di daerah Jawa dalam perjalanan pertunjukan selalu berpindah-pindah, berjalan dari desa ke desa. Pada masa lalu, nuansa erotis pada tarian ronggeng memberinya reputasi buruk sebagai prostitusi terselubung seni tari. Dikarenakan para penari diharapkan untuk mengundang penonton laki-laki untuk menari bersama yang terlalu intim. Setelahnya, penari pun diberi tips setelah tarian. Tarian ronggeng juga disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Saat adanya ritual tarian, para penari dianggap tengah berinteraksi dengan dunia lain. Para pria yang menari bersama pun turut mengalami pengalaman supranatural. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, tari ronggeng sudah ditarikan dengan baik sebagaimana seharusnya. Biasanya zaman bahula lamanya samping itu nomor 1 kebaya itu ya. Dulu sebelum ada kebaya itu ada apok nini, ini ember, hutan nini, itu acan ayah apok, acan ayah kabaya. Kutan nini itu jadi ciri khas jas kutan nini dan samping, nggak ada lagi. Terus selendang atau sampur dulu kan tak ayah, biasanya muncul lama ayana non pas nanya kerudung karembong kayas ayah kan judul lagu. Nah dulu teh memang karembong namina sebagai ikat pinggang teh. Nah tetapi didinya atau sebenarnya usin nama kadang-kadang teh karena untuk memikat itu adalah distribusi mainnya. Nah kalau untuk misalkan dulu di ronggeng gunung dulu banget yang aslinya itu biasanya
Jadi lamun memikat si penjajah atau si bajo baheula gitu diasupkeun ke sarung kitu Pak. Diasupkeun. Entah apa yang dilakukan di dalam saya tidak tahu. Oh iya. Oke, itulah memikatnya berbeda-beda, cerecet mungkin ya. Ada yang tidak melalui sentuhan tangan langsung dulu sebagai sawerana teh. Kadang-kadang aya anu melalui cerecet dialungkeun. Jadi di selendang atau di karembong eta dimasukkan ketika misalkan rupiah, ya rupiahnya kan koin zaman dulunya. Talikeun gitu alungkeun deui. Jarang sekali yang bersentuhan. Gitu zaman baheula. Sekalipun ada yang bersentuhan juga itu hanya tangan gitu, enggak yang tubuh dengan tubuh itu tidak ada. Yang ada tuh zaman sekarang. Kalau sanggulnya pasti sanggulnya cepol, karena zaman dulu tidak ada. Atau mungkin rambut asli yang memang yang dirapikan. Dulu kembang menjadi sebuah aksen di buruan atau aksen di seni rakyat, karena jarang sekali ada di kalanganan. Si ronggeng mah jarang ada di kalanganan. Ada di kalanganan hanya di Sumedang, di daerah-daerah mungkin yang ada kerajaan-kerajaannya. Nah kalau di rakyat-rakyat itu kita tuh kelas-kelas bawah lah ya. Aya mau mendatang melatih teh yang terang mah. Makanya ketika disebut kesenian rakyat itu tidak ada melatih. Mereka yang menggunakan kembang. Karena yang terjadi pada zaman dulu itu layana kembang buruan, aya petik, tempel, melatih mah pasti ayana di wilayah-wilayah kerajaan Cirebon, kalangan-kalangan atas, udah itu pasti ada melatih. Tapi bisa dikatakan dongeng bisa, ketika kelasnya memang kelas atas. Yang tadi kan fungsinya yang berbeda, ciri khasnya eta. Jadi tak ayahnya namun melibatkan dongeng ciri khas dengan melatih ya, mungkin berarti yang fungsinya sebagai apa dulu.